Puji, Sir Thomas, Pak Edi, orang tua sekalian, dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami ingin memaparkan produk kami, yaitu efektivitas website ADN Stock sebagai literasi digital siswa kelas 12 IPA dan IPS SMA Kanisius tahun ajaran 2022-2023. Sebelum itu, kami yang memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Dionisius Davido dari kelas 12 A1 absen 12. Di samping sini ada Almiro Pangestu Wibowo dari kelas 12 A3 absen 3. Kemudian di ujung sana ada Aldo Julianto dari kelas 12 A2 absen 1. Presentasinya dibagi menjadi 4 subbab. Subbab pertama adalah pendahuluan, kedua adalah metodologi penelitian, ketiga adalah hasil pembahasan, dan yang keempat adalah penutup. Subbab pertama, pendahuluan. Oke, jadi sekarang saya akan memberitahu sebenarnya kenapa sih kami memilih judul efektivitas website ADN Stock terhadap literasi digital siswa SMA Kanisius. Faktor pertama adalah saham. Jadi definisi dari saham sendiri adalah surat berharga yang merupakan bukti kepemilikan atau penyertaan dari individu atau institusi dalam suatu perusahaan. Kemudian dari saham sendiri, penguasaan investor asing di Bursa Efek Indonesia sebesar 40,75%. Jadi kami melihat adanya potensi bahwa sebenarnya penguasaan investor asing di Indonesia itu masih cukup besar dan ada potensi untuk investor lokal. Kemudian faktor kedua adalah pertumbuhan investor saham. Jadi pertumbuhan investor kita pada tahun 2021 ditopang oleh kalangan milenial. Yang kedua, investor baru mengalami kesulitan dalam mencari ilmu yang benar dalam berinvestasi. Yang ketiga, investor bersikap irasional karena tidak menggunakan laporan keuangan dalam pengambilan keputusan investasi. Kemudian faktor ketiga adalah literasi digital. Literasi keuangan penduduk Indonesia berada pada tingkat 29,66% dan yang paling rendah dipegang oleh pasar modal. Definisi dari literasi digital sendiri adalah perangkat keterampilan yang mengandung kemampuan membaca dan menulis dalam bentuk digital. Yang ketiga, pada tahun 2022, kecakapan masyarakat Indonesia pada literasi digital harus meningkat. Dari faktor kedua dan ketiga, kita melihat ada ketidakselarasan. Pertumbuhan investornya sangat besar, tetapi kecakapan literasi dari penduduk Indonesia masih rendah, bahkan di bawah sangat rendah. Oke, dari tadi saya berbicara tentang ADN Stock. Sebenarnya ADN Stock itu apa sih? Jadi ADN Stock itu kami terinspirasi dari gabungan nama kami bertiga, yaitu Albert, Dioniro, dan Stock yang mewakilkan saham. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas website ADN Stock sebagai sumber literasi digital siswa kelas 12 IPA dan IPS SMA Kanisius tahun ajaran 2022-2023. Oke, mungkin udah banyak yang penasaran sebenarnya ADN Stock itu apa. Kami telah memaparkan untuk para hadirin dan para juri untuk bisa men-scan barcode atau bisa langsung mengetik website yang telah kami sediakan di bawah ini. Mungkin saya akan memberi waktu sekitar 15 detik untuk men-scan untuk bagi para hadirin yang ingin mencoba website kami. Oke, apakah sudah ya sepertinya? Oke. Sekarang saya akan memaparkan fitur-fitur dari ADN Stock sendiri. Jadi kami membuat adanya visualisasi gambar dari laporan keuangan pendapatan dan neraca keuangan di sini. Jadi kita dapat melihat perbandingan antara contoh yang di bagian ini adalah pendapatan kotor dan yang biru ini adalah pendapatan bersih. Kemudian di bawah sini ada neraca keuangan. Kita juga bisa melihat adanya perbandingan antara liabilitas dan ekuitas. Tapi sebenarnya fitur ini sudah cukup banyak digunakan oleh website-website yang lain. Jadi sebenarnya apa sih keunggulan dari website yang kami buat? Jadi fitur pertama adalah chart PI dengan PI deviation value. Jadi kami menggunakan PI 10 kali. PI sendiri apa? Sebenarnya PI itu merupakan harga dibagi pendapatan tahunan perusahaan. Jadi PI 10 kali artinya harga perusahaan tersebut berada pada tingkat 10 kali dari pendapatan tahunan mereka. Jadi bisa dilihat di sini ada garis yang bisa mewakilkan itu. Untuk di sini kita bisa melihat garisnya di bawah karena harga BBCA sendiri dihargai dengan 27 kali.
Kemudian fitur kedua adalah Sankey diagram di sini. Jadi kita dapat melihat arus kas keluar dan masuk. Untuk di laporan arus kas sendiri kita kurang tahu sebenarnya arus kas yang perusahaan ini dari mana dan keluarnya itu dipakai buat apa. Jadi contohnya di sini untuk di grafik tadi kita dapat melihat liabilitas perusahaan dalam contoh ini ada BBCA sangat tinggi. Padahal perusahaan BBCA termasuk perusahaan yang sangat sehat. Sebenarnya kenapa? Karena liabilitas tersebut termasuk kepada deposit dari customer itu sendiri. Jadi deposit dari customer kepada bank disebut sebagai liabilitas. Jadi kita dapat mengetahuinya di sini. Kemudian uang-uang dari customer itu dipakai untuk apa aja? Jadi kita bisa di sini ada purchase of investment atau investasi dari perusahaan itu tersendiri. Kemudian kekuatan dari fitur ini apa? Contoh kita dapat melihat suatu perusahaan mempunyai pendapatan yang sangat besar, tapi semua arus kas keluarnya dipakai untuk membayar pajak, utang dan lain-lain, sehingga tidak ada uang tersisa untuk perusahaannya atau bahkan defisit. Sehingga kita dapat mengetahui kesehatan perusahaan itu sendiri seperti apa. Kemudian di sini kami telah memaparkan juga laporan keuangan dalam 4 tahun terakhir seperti arus kas, pendapatan, dan neraca keuangan secara lebih detail. Kemudian fitur terakhir adalah screener yang bisa dilihat di sini. Mungkin para penguji dan para hadirin pernah merasa bahwa sebenarnya bagaimana caranya kita dapat mengetahui saham BBCA itu sebelum sebesar sekarang. Gimana sih caranya supaya mengetahui saham mana yang bagus dan mana yang buruk? Ini saya mengambil contoh. Jadi kita bisa dapat melihat perusahaan-perusahaan di bursa efek dengan cara helikopter point of view atau di atas. Untuk website-website yang lain, kita harus memasuki dulu. Contoh kita harus ketik dulu misalnya ABFM. Kita baru tahu statistikanya. Dengan ini kita dapat melihat dari atas secara kasar sebenarnya perusahaan ini bahkan menghasilkan pendapatan atau tidak. Atau fitur yang sangat kuat setelahnya adalah contoh permisalan pada sekarang ini batu bara sedang meningkat, harganya sedang naik. Kita dapat mensort di sini. Ini adalah perusahaan batu bara dan kita dapat melihat sebenarnya banyak yang dipakai oleh pengguna, bisa seperti return on equity atau net profit margin atau bahkan PE yang lebih rendah. Jadi kita dalam suatu sektor itu kita dapat mengetahui perusahaan mana yang paling bagus dan yang mana yang paling buruk. Kemudian untuk mengetahui efektivitas itu kita memerlukan sampel dan langkah-langkah yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Albert Zigan. Baik, sekarang saya akan lanjut dalam bab 2 yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian sendiri terbagi menjadi 5 subbab. Subbab yang pertama adalah desain penelitian, yang kedua adalah metode pengumpulan data, yang ketiga adalah metode analisis data, yang keempat adalah sampel penelitian, dan yang terakhir adalah teknik pengumpulan data. Sekarang saya akan masuk dalam subbab pertama yaitu desain penelitian. Desain penelitian yang kami gunakan menggunakan deskripsi kualitatif dan juga deskripsi kuantitatif. Deskripsi kualitatif sendiri memiliki pengertian sebagai sumber-sumber masalah yang membantu penelitian untuk mengambil secara eksplorasi atau memotret secara luas, mendalam, dan juga luas. Kemudian untuk deskripsi kuantitatif sendiri memiliki tujuan untuk menjelaskan situasi secara yang hendak diteliti secara lebih luas dan juga memperkuat analisa dalam mengambil dalam bentuk kesimpulan. Kemudian saya akan masuk dalam variabel yang kami gunakan. Variabel yang kami gunakan adalah variabel bebas dan juga variabel terikat. Variabel bebas sendiri memiliki pengertian sebagai variabel yang mempengaruhi, sedangkan variabel terikat memiliki pengertian sebagai variabel yang dipengaruhi. Variabel bebas yang kami gunakan adalah website engine stock weekly, dan variabel terikat yang kami gunakan adalah kemampuan siswa yang memahami setelah tugas IPA dan juga IPS terhadap memahami literasi keuangan. Ada penelitian tentang deskripsi kualitatif dan juga variabel-variabel kami dapat menguji hipotesis kami, yaitu website engine stock yang memungkinkan efektif dan juga dapat digunakan sebagai salah satu literasi digital siswa. Kemudian saya akan lanjut kepada yang terakhir yaitu penerapan literasi digital. Penerapan literasi digital sendiri memiliki 5 pengertian, di mana menurut Sumiati dan juga Widodo pada tahun 2020, yaitu yang pertama, wawasan individu yang bertambah. Kemudian yang kedua, menumbuhkan kemahiran seseorang untuk berpikir dan memahami informasi yang ada. Yang ketiga, yaitu kemampuan terhadap individu yang bertambah. Yang keempat, menumbuhkan konsentrasi dan daya fokus individu. Dan yang terakhir adalah kemahiran individu dalam membaca dan juga memberi informasi. Berdasarkan penerapan literasi aspek digital tersebut, kami dapat menerapkan beberapa aspek yang digunakan untuk
menguji apakah website tersebut dapat digunakan sebagai sebuah data digital. Yang pertama adalah kemudahan website ID stock sendiri ketika diakses oleh orang lain. Yang kedua, kemudahan untuk mencari informasi mengenai saham. Yang ketiga, website ID stock yang mudah dibaca dan digunakan oleh orang lain. Yang keempat, mendapatkan informasi baru mengenai saham. Dan yang terakhir adalah membuat orang lain tertidur atau berstimulus untuk mencari informasi baru dan yang lain mengenai saham. Karena saya akan masuk dalam metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang kami gunakan adalah menggunakan kuesioner dan menggunakan LinkedIn form yang kami tentukan, dan juga kami mulai pengumpulan pada tanggal 23 Januari 2023 sampai 27 Januari 2023 menggunakan teknik teori stocking. Sebelumnya, apa sih teori stocking? Rumus teori stocking sudah Bapak Ibu dan penguji dan teman-teman sekalian lihat, yang rumusnya adalah N kecil sama dengan N besar dibagi dengan 1 ditambah N dikali dengan E. N kecil sendiri adalah jumlah sampel minimal yang kami perlukan, sedangkan N besar adalah jumlah populasi siswa SMA harus 12 IPA dan juga IPS, dan E sendiri adalah margin error yang kami gunakan sebesar 10%. Sehingga perhitungan dapat Bapak Ibu dan teman-teman sekalian sebesar 264 dibagi dengan 1 ditambah 264 dikali dengan 10% yang dikuadratkan sebesar 72,5, sehingga batas sampel yang kami gunakan atau minimal sampel yang kami gunakan sebesar 73 siswa, dan kami memperoleh responden sebanyak 74 siswa. Selanjutnya saya akan masuk dalam metode analisis data. Metode analisis data kami menggunakan sampel kuantitatif dan juga sampel kualitatif. Sampel kuantitatif sendiri menggunakan angka dalam bentuk angka-angka terhadap puasan mereka setelah memakai website yang kami buat, dan juga data-data tersebut akan kami tampilkan dalam bentuk grafik dan juga dalam bentuk diagram lingkaran. Kemudian untuk sampel kualitatif sendiri, analisis diambil dari kesimpulan mereka. Dalam penggunaan website kami menyediakan link Google Form sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana terdapat ruang untuk mengisi tanda perbaikan, tanggapan, dan juga saran terhadap para responden pada website kami untuk kedepannya agar lebih baik. Selanjutnya saya akan masuk dalam sampel penelitian. Sampel penelitian kami menggunakan teknik simple dan understanding. Pada metode pengumpulan data yang sudah saya jelaskan sebelumnya, menggunakan teknik solving. Teknik solving itu yang kami sebarkan menurut simple dan understanding, yang menurut Sugiono pada tahun 2012 adalah pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak dan juga tanpa memperhatikan strata yang ada di dalamnya, sehingga website link yang kami gunakan untuk pengumpulan kuesioner kami bagikan dalam bentuk angkatan C23, dan setelah menunjukkan sampel minimal sebanyak 73 kami akan tutup dan juga akan kami olah datanya. Dari aspek-aspek yang kami lakukan tadi, kami melakukan pertanyaan berupa data deskriptif dan juga pertanyaan eksploratif. Pertanyaan deskriptif sendiri memberi pengertian sebagai sebuah kejadian atau indikasi yang sedang diteliti, dan biasanya menggunakan kalimat awal yaitu apa. Kemudian untuk pertanyaan eksploratif sendiri merupakan pertanyaan untuk mengetahui indikasi dan kejadian secara luas dan mendalam, dan biasanya pertanyaan di sini menggunakan kata bagaimana. Setelah mendapatkan hasilnya, data akan diisi oleh responden dan akan diolah dalam hasil dan pembahasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Amir Valentino. Baik, terima kasih Bu Sugiono atas kesempatannya. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan yang telah kami dapatkan dari penelitian kami. Dari bagian pertama. Di pertanyaan pertama, kita mendapatkan jawaban mengenai pengalaman responden mengenai saham sebelum mengakses website kami, yakni website Harian Stock. Di sini kita dapat melihat bahwa mayoritas jawaban mereka adalah kurang mengerti di angka 45%. Lalu dibandingkan dengan cukup mengerti di angka 20%, 20% tidak mengerti dari 10%. Dia dapat melihat bahwa mayoritas dari responden kami belum begitu mengenal mengenai saham. Lalu setelah mereka mengakses website kami yakni Harian Stock, terlihat jawaban mayoritasnya adalah cukup terbantu di angka 74%, lalu dilanjutkan dengan sangat terbantu di angka 18%, kurang terbantu 4%, dan 0% tidak terbantu. Dari sini kita dapat melihat bahwa website kami dapat membantu para sampel untuk memahami mengenai saham. Lalu yang ingin kami tanyakan kembali adalah mengenai bahwa responden menjadi terpicu untuk mencari informasi lain mengenai saham. Di sini kita dapat melihat bahwa mayoritas menjawab terpacu yakni di angka 70%. Lalu dilanjutkan dengan sangat terpicu 15%, kurang terpicu 14%, dan tidak terpicu 5%. Di sini kita dapat melihat bahwa para sampel merasa bahwa dari website Harian Stock mereka menjadi terpacu untuk mengenal saham lebih dalam. Lalu selanjutnya kami menanyakan bahwa website Harian Stock menjadi salah satu literasi digital tentang saham, dan jawabannya sebanyak 95% mengatakan setuju. Lalu kami juga menanyakan mengenai tanggapan mengenai website Harian Stock. Dari yang telah kami dapatkan, kebanyakan dari para responden kami mengatakan bahwa UI atau user interface yang ada di website kami dapat lebih
spesial untuk siswa kelas 12 SMA Kanisius Jakarta. Karena website Adestok memberikan akses yang mudah mengenai dunia saham. Juga website Adestok memiliki fitur-fitur yang efektif. Sehingga dari kesimpulan kami tarik dari data yang kami dapatkan di penelitian kami melihat bahwa Adestok efektif untuk menjadi sumber literasi digital mengenai saham untuk kelas 12 SMA Kanisius jurusan IPA dan IPS. Lalu saran dari kami untuk peneliti selanjutnya, kami menyarankan bahwa peneliti juga memberikan ruang untuk para responden memberikan tanggapan dan juga saran terhadap website yang bersifat tidak wajib. Maksud kami adalah kami memberikan ruang sebebas-bebasnya untuk para responden sehingga website yang sedang dikembangkan dapat mendapatkan masukan yang sesuai sehingga kedepannya dapat dilanjutkan dengan lebih baik. Baik, sekian terima kasih atas presentasi kami mengenai penelitian yang telah kami lakukan selama 2 semester ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan semoga penelitian kami dapat berguna untuk semuanya. Akhir kata, Akmal dan Glory. Terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasinya yang memberikan informasi melalui website ya. Sekarang kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi samaran dari audiens kelas 11 dari para penyandang wajib. Silakan untuk memberikan kritik, saran atau pertanyaan dan langsung bisa dijawab secara dinamis oleh kelompok presentasi. Bagi audiensnya, silakan. Baik, terima kasih moderator. Selamat siang adik 77, Bapak Guru, Bapak orang tua dan juga para teman sekalian. Perkenalkan nama saya Rafael Maisel Tomo, salah satu dari dua penyandang untuk prestasi pada kali ini. Saya memiliki suatu kritik tentang website Adestok itu, yaitu adalah namanya. Karena apabila masuk website, apabila masuk Google dan mengetik nama Adestok, akan muncul Advanced Technologies Holdings Inc, yaitu sebuah perusahaan kritik saham yang berbeda dengan website ini. Jadi untuk kritik pertama atau kritik saya adalah untuk namanya mungkin dapat diganti agar dapat lebih jelas website ini dapat diakses bagi para kajian. Lalu pertanyaan saya yang pertama dan mungkin kita bertanya saja yang lanjut oleh Obed. Kan sudah dari hasil penelitian ini ada yang stok itu berhasil untuk digunakan oleh para kajian kelas 12. Dengan itu apakah konsep ini untuk kedepannya akan dipakai untuk Kanisius doang atau apakah akan disebarluaskan ke publik? Terima kasih. Oke, bisa menjawab ya? Mungkin saya akan menjawab pertanyaannya, yaitu mungkin apakah bisa dipublikasikan keluar. Untuk penelitian ini kami menggunakan kan sampel anak siswa kelas 12 SMA Kanisius. Tapi mungkin ada potensi ke depannya memang akan dipublikasikan keluar. Cuman demi penelitian ini untuk kita mengetahui dulu sebenarnya potensi dari website kita itu seperti apa. Jadi makanya itu alasan kita tidak menggunakan sampel di luar siswa kelas 12 SMA Kolese Kanisius. Apakah menjawab? Jawab. Terima kasih. Selamat siang semua, kelompok community, para bapak community dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Obed Wijaya, di sini sebagai penyandang wajib. Dan saya pertama ingin apresiasi kelompok 77 terlebih dahulu telah menyelesaikan presentasinya dengan baik, dengan jelas, dan saya ingin bertanya untuk Adestok website ini, apakah itu dalam websitenya ada seperti guide untuk orang-orang yang belum pernah mengerti atau mencari tentang saham, agar karena kalau ketika saya buka tadi itu saya bingung ini harus ngapain, misalnya tidak ada navigasi apapun. Dan selanjutnya untuk dunia saham kan itu terkenal dengan sikap FOMO atau fear of missing others, dengan misal ada saham yang lagi booming, apakah saya harus membelinya? Apakah dengan website ini bisa membantu kita untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam membeli saham? Itu saja, terima kasih. Pertanyaannya, untuk website kami memang tidak begitu disarankan untuk yang betul-betul pemula ya. Website kami dikhususkan untuk orang yang sudah mengenal saham dan ingin mengetahui informasi lebih lanjut dan lebih detail mengenai saham. Namun untuk penggunaan website sendiri sudah dijelaskan di bagian home mengenai tips penggunaannya.
Jadi untuk pertanyaan apakah website ini ada untuk pemula saham, sepertinya kita lebih menyarankan untuk orang-orang yang sudah mengenal saham, karena di sini isinya untuk informasi-informasi lebih lanjut untuk memilih saham. Oke, mungkin saya akan menambahkan kepada yang tadi ditanyakan tentang FOMO. Oke, justru website kami ini membantu supaya orang-orang ini supaya tidak FOMO. Jadi FOMO kenapa bisa? Ada berbagai faktor. Contoh misalnya kita melihat di sosial media ada suatu influencer bilang, oh saham ini bagus. Tapi apakah saham itu benar-benar bagus? Kan enggak juga. Kita belum tahu juga. Jadi kita bisa melihat dengan statistik yang tadi sudah diperlihatkan. Contoh adalah yang tadi salah satunya adalah grafik liabilitas dan ekuitas. Dari grafik itu aja kita sudah melihat kayak liabilitas itu kan utang. Dengan utang yang besar, apakah perusahaan itu sehat atau tidak? Jadi kemudian ya di bawahnya ada Sankey diagram. Kita dapat melihat juga kan arus kas masuk dan arus kas keluarnya. Jika arus kas keluarnya tidak jelas untuk apa dan arus kas masuknya juga sangat sedikit, kita juga tahu sebenarnya perusahaan itu sehat atau tidak. Apakah menjawab? Terima kasih atas pertanyaan. Saya juga ingin sedikit menambahkan. Jadi untuk tips penggunaan pemula mungkin memang sudah kami tampilkan pada bagian komunis. Namun mungkin memang kurang lengkap dan juga mungkin kami belum memberikan sebuah pelayanan yang dapat memberikan langkah-langkah penggunaan website. Yang dimana pada bagian saran tadi para responden menjawab di bagian-bagian atau keluhan para responden, sehingga untuk kedepannya akan kami perbaiki dan juga mungkin kami bertiga akan membuat website yang lebih baik untuk depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih para mas atas sarannya dan terima kasih atas jawabannya dari para speaker. Sekarang selanjutnya akan dimulai sesi saran pertanyaan dari para penguji. Boleh dimulai dari Bapak Edi sebagai penguji materi. Baik, terima kasih moderator. Selamat siang Bapak Ibu, orang tua. Selamat siang teman-teman, hadirin semuanya. Yang pertama, saya ucapkan selamat untuk ADN, Albert, Yo, dan Niro sudah menyajikan presentasi dengan baik dan jelas. Saya sedikit terbantu ya dengan penyajian kalian, berbeda dengan yang dituliskan, yang di jurnal ya. Coba kalian tampilkan dulu ke depan ke home-nya tadi, websitenya. Oke, terima kasih. Nah, di sini ini ada beberapa menu yang tidak bisa diklik. Jadi kalau website itu kan dinamis, ya, bukan statis. Jadi ada perubahan itu mengikuti. Nah, kalau di sini diklik itu malah ngeblank, ya, tidak ada apa-apanya. Dan mending daripada kalian menampilkan, mending hilangkan aja. Kalau tampilan web seperti itu nanti mengganggu, tidak. Ya, ada backnya itu tidak ditampilkan di web. Terutama ini di home. Home itu kurang lengkap, ilustrasinya kurang menurut saya. Lalu waktu pertama kalian datang ke saya itu kan nama webnya, ya. Itu kan lontong sayur, ya. Terus 1 minggu kemudian saya buka, kok tidak ada. Ternyata ini menggunakan hosting yang free, ya. Jadi bukan menggunakan hosting yang free. Jadi biasanya itu 1 minggu atau 1 bulan maksimal itu nanti akan di blacklist, ya. akan diturunkan ya webnya. Nah, ada baiknya kedepannya nanti ya kalian bisa ya kalau mau dilanjutkan ya kembangkan itu menggunakan hosting yang berbayar. Ada niaga hosting, ada rumah web, banyak yang bisa kalian gunakan. Bagus. Yang pertama saya selalu dengan kalian. Ini sebetulnya kan saham itu kan anak IPS. Nah, kalian anak IPA malah mengambil sampelnya berupa saham. Nah, itu pertanyaan saya yang pertama. Kenapa kalian ya, tertarik untuk pengujian sampelnya menggunakan ini saham? Bukan yang berkaitan dengan pelajaran kalian di IPA. Itu pertanyaan pertama dulu. Terima kasih.
Jadi pertama-tama mengapa kita mengambil mengenai ini saham? Jadi pertama-tama kan semenjak pandemi yang sudah kami jelaskan pada bagian pendahuluan, itu banyak murid siswa SMA yang memulai menggandrungi permainan saham ini, di mana banyak permainan hingga efek investasi ke depannya, sehingga hal ini menunjukkan kondisi baru bagi kita. Dan menurut kami, saya, Gio, dan juga Niro, kami membuat website ini bukan hanya sekedar untuk permainan saham bagi mereka, namun kita akan meningkatkan literasi digital kami kepada siswa SMA Kansas 14 yang menurut kami bertiga masih kurang, dan juga menurut kami bertiga literasi digital ini sendiri sudah lumayan berguna untuk bagi mereka. Dan mengapa kami mengambil tes tersebut walaupun kami anak IPA, dikarenakan kami juga mengambil sebuah teknologi untuk membuat sebuah website di mana berguna bagi siswa Kansas kelas 12. Ya. Ada yang mau menambahkan ya, silakan. Salah satunya juga kan, mengapa kami membuat penelitian ini karena kami melihat bahwa teman-teman kami yang seumuran sama-sama di SMA bermain saham itu jatuhnya seperti gambling, seperti bermain judi, sehingga kami juga ingin memberikan literasi yang lebih sehingga kedepannya mereka bermain saham berdasarkan analisis dan juga data-data yang sudah disediakan. Selain itu juga kami ingin untuk bahan presentasi untuk bahan penelitian kami sehingga kedepannya penelitian kami juga dapat berguna untuk teman-teman kami dan juga untuk kedepannya untuk seluruhnya. Mungkin saya akan menanggapi tentang menu yang ada di bagian kiri sini. Sebenarnya bagian kiri sini emang kalau kita pencet nggak berubah apa-apa. Cuman kalau laporan keuangan sendiri itu sudah dibagi menjadi tahunan dan kuartal. Kuartal ini sebenarnya mewakilkan sebagai kuartal. Jadi kadang tidak semua analisis terhadap saham kita bisa mengambil analisis tersebut dalam proyeksi tahunan. Kadang kita harus mengambil yang kuartal. Jadi yang tadi dicontohkan itu merupakan annual atau tahunan. Dan sedangkan kalau misalnya kita pencet ini, kemudian kita pencet contoh misalnya perusahaan Indofood akan mengeluarkan yang kuartal sini mungkin tadi agak error, cuman akan mengeluarkan statistika bagian kuartal. Terus ketika sudah masuk ke bagian kuartal, ada home page annual adalah untuk balik ke home dan untuk mengubah lagi ke yang tahunan ada di bagian kiri sana. Jadi itu untuk penjelasan bagian menu page-nya. Oke, sebentar, Rio masih di depan. Oke. Nah, tadi ada di depan menampilkan chart grafik, coba ditambahkan lagi. Halo? Bisa coba saja. Ya, terima kasih. Jadi kalau orang awam ya, tadi sudah ada penyangga seperti saya, itu kalau mau melihat grafik seperti ini di tampilan awal kan kita tidak tahu ini mana yang harus diklik dulu ya. Mungkin nanti ditambahkan di depan itu harus langsung buka ke bagian scanner karena di situ ada nama-nama untuk sebagai apa usaha sahamnya ya di situ. Kita kan nggak tahu singkatannya apa di situ stop itu. Apakah diisi dengan nama panjang seperti BCA, Bank Sentral Asia atau apa kan kita nggak tahu. Nanti kedepannya mungkin bisa diperbaiki ya kalau mau dilanjutkan. Lalu untuk tampilan grafik ini update atau tidak? Apakah mengikuti yang di Excel kalian? Kalau di Excel kalian tuh saya lihat tidak berubah datanya. Oh, jadi kalau yang di sini ini kita jadi update tiap laporan keuangan yang ditampilkan di kuartal perusahaan tersebut bakal langsung diupdate. Sedangkan kalau screener itu kita
membutuhkan beberapa langkah, yaitu kita harus pindah dulu ke database kita, habis itu baru kita pindahin lagi ke bagian spreadsheet. Oh, berarti yang Excel spreadsheet itu hasil olahan kalian? Iya, itu olahan kita. Oh, terima kasih. Oke, untuk pertanyaan terakhir dari saya, ya. Bagaimana perasaan kalian? Ya? Nilai-nilai apa yang kalian dapatkan setelah melakukan penelitian ini sampai saat ini untuk penyajian ya, berkaitan dengan 4C1L di Canisius? Itu mungkin nanti bisa satu-satu dijawab. Dari saya sendiri, jadi yang pertama dari 4C1L. Dari 4C1L yang saya dapatkan itu mungkin yang paling tinggi adalah kompetensi dan juga leadership dari kami bertiga. Kompetensi kami adalah membuat website ini yang menurut kami cukup sulit, namun bisa kami kerjakan dengan cukup mudah dalam waktu 2 semester ini. Kemudian untuk sikap leadershipnya sendiri, kami dapat menjadi sebuah pemimpin untuk kedepannya dalam membuat website dan juga mungkin kedepannya akan kami perbaiki untuk orang lain. Mungkin dari saya. Kemudian untuk perasaan saya sendiri, saya merasa sangat senang karena kami juga dapat menyelesaikan paper kami dan juga penelitian kami bersifat berhasil ataupun dapat dimanfaatkan oleh penggunanya. Ya, apa? Yang itu? Dari saya, mulai dari perasaan saya jujur sangat merasa bangga dengan diri saya dan teman-teman saya karena perjalanan untuk melakukan penelitian ini juga bukan penelitian yang mudah, sehingga banyak hal yang tentunya harus kita kerjain bareng-bareng. Namun akhirnya hasilnya produk presentasi yang menurut saya membuat saya sangat bangga. Dan untuk nilai 4C1L yang sangat berbekas di saya adalah mengenai compassion, karena kami melakukan penelitian ini juga karena kami peduli terhadap teman-teman kami yang biasanya bermain saham hanya ikut-ikutan. Nanti ujung-ujungnya mereka bermain saham, duitnya habis. Sehingga dengan adanya website ini, setidaknya kami dapat memberikan interaksi digital yang lebih, sehingga mereka dalam bermain saham dapat lebih pintar dan lebih cerdas dalam memilih saham mana yang harus mereka pilih. Dan untuk nilai kedua adalah tentunya leadership, karena bagaimanapun semua hal yang kita lakukan butuh rasa kepemimpinan, mulai dari diri saya sendiri, mulai dari leadership dalam kelompok. Dan untuk penelitian ini leadership adalah hal yang sangat penting. Tanpa ada rasa kepemimpinan, mungkin penelitian ini akan berhenti atau akan gagal. Namun dapat dilihat produk yang telah kami buat dapat berhasil berkat dari kepemimpinan kami. Terima kasih. Oke, mungkin untuk saya sendiri, saya merasa cukup bangga karena bisa menyelesaikan proyek ini karena tantangannya juga tidak mudah. Untuk nilai Canisius sendiri, menurut saya yang paling mendorong saya adalah komitmen. Karena menurut saya tanpa komitmen hasilnya tidak akan jadi. Karena kami mengalami trial and error yang sangat banyak. Bahkan kami merasa di satu titik, oh ini nggak bakal berhasil. Cuman karena komitmen kami mencari informasi lebih banyak, akhirnya kami dapat menanggulangi hal tersebut dan dapat memaparkan produk kami. Kemudian yang kedua adalah compassion. Kami merasa bahwa dengan produk ini kami bisa membantu bukan hanya siswa kelas 12 SMA Canisius, melainkan orang-orang di luar sana. Karena bukan hanya siswa SMA Canisius saja kan yang merasakan kesusahan, contohnya untuk mencari saham yang sehat atau tidak. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu dari saya. Mas ya. Baik, saya melanjutkan. Terima kasih atas waktu. Pertama-tama selamat atas akhirnya bisa berhasil ya. Setelah selama kira-kira semester lebih berjumlah kita. Seperti yang Pak Edi tadi sampaikan, bahwa sebetulnya presentasi kalian itu lebih jelas buat saya dibandingkan dengan ketika saya membaca jurnal kalian. Tetapi yang harus menjadi catatan adalah bahwa jurnal inilah yang akan dibaca orang-orang, bukan presentasi kalian. Oleh karena itu harapannya kalian bisa mempresentasikan dengan baik dan juga harapannya juga dapat menulis dengan ya. Karena banyak sekali hal yang cukup menarik ketika kalian presentasikan, tapi tidak ada di dalam jurnal ini. Dan saya
kira itu adalah menjadi kunci utama. Ya. Contohnya adalah kalian tidak menjelaskan apa itu HDN stock gitu ya. HDN stock itu tidak dijelaskan di sini. Apa itu HDN stock? Fitur-fiturnya apa saja, kelebihan-kelebihannya apa saja tidak tertulis di sini. Nah, itu nanti silakan ditambahkan. Saya kira itu sangat menarik untuk orang awam seperti saya yang mungkin mau belajar saham gitu ya tadi seperti kemarin kalian sampaikan, dan itu juga menjadi tujuan penelitian kalian bahwa website ini juga menjadi sarana literasi buat orang-orang yang ingin belajar. Oleh karena itu informasi-informasi terkait saham juga menjadi penting. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah terkait judul. Nanti silakan IPA dan IPS-nya kalian ambilkan saja. Karena sampel dari penelitian kalian adalah siswa kelas 12 SMA College Canisius, dan sampelnya pun mereka ada, jadi tidak perlu IPA dan IPS lagi. Itu terkait dengan pendahuluan, ya, banyak sekali paragraf-paragraf yang tidak efektif dan tidak terbukti. Nanti silakan sudah saya beri catatan di sana. Tetapi pada dasarnya sih ketika kami menyusun pendahuluan, harapannya seperti piramida terbalik. Jadi bicara hal yang umum terlebih dahulu, misalnya investasi secara umum. Kemudian lanjut ke investasi saham itu apa? Lanjut lagi ke bicara terkait dengan laporan keuangan. Kemudian literasi keuangan, dan terakhir ada literasi digital. Ya, jadi bentuknya umum, kemudian menuju ke yang khusus. Itu. Kemudian terkait dengan metode penelitian, bisakah dijelaskan bagaimana kalian memilih ke 74 sampel itu? Caranya gimana? Pertama, kita tuh membuat link Google Form ya. Kemudian kami bagikan ke grup angkatan. Nah, dari grup angkatan itu, dari kami bertiga mungkin kami juga memberikan masukan-masukan kepada teman-teman terdekat kami untuk mengisi. Kemudian setelah jumlah sampel minimal mencapai 73 yang sudah saya jelaskan tadi, kami akan menutup sampel tersebut, link tersebut. Karena di jurnal ini kalian sebutkan menggunakan simple random sampling. Ya. Jadi kalau simple random sampling itu secara random acak. Jadi dari 200 berapa tadi? 264. 264. Kalian seperti membuat roda putar itu. Pilih siapa yang keluar itu gunakan sebagai sampel sampai 74 orang. Nah, itu namanya simple random sampling. Tapi sepertinya yang kalian lakukan itu bukan itu. Jadi silakan dihapus saja. Jadi menggunakan jumlahnya itu menggunakan teknik itu benar ya, 74. Tetapi caranya itu bukan simple random sampling. Itu nanti silakan dihilangkan saja, gitu ya. Itu dengan metodologi penelitian. Kemudian, nah untuk teori-teori silakan yang ADN itu stok yang tadi dijelaskan di sini sangat baik, ditambahkan di sini ya. Khususnya terkait juga dengan website itu belum ada. Website itu apa? Karena di judul kalian ada website, ada ADN stok. Ya. Kemudian literasi digital sudah ada, tetapi sumbernya belum ada. Nanti silakan ditambahkan. Dan berikutnya efektivitas. Kata efektivitas menurut kalian itu apa sih? Efektivitas, efektif. Kesimpulannya kan tadi ADN stok itu efektif ya untuk sebagai sarana literasi digital siswa SMA kelas 12. Efektif. Efektivitas sendiri itu menurut kalian apa? Tingkat keberhasilan untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Iya, oke. Nah, ketika kesimpulan kalian efektif begitu ya, indikator-indikator apa saja yang digunakan? Kalau sehingga kalian bisa bilang bahwa ADN stok ini efektif. Atau aspek-aspek apa saja yang digunakan bahwa ADN stok ini efektif? Oke, jadi aspek-aspeknya adalah aspek-aspek dari literasi digital. Ada aspek literasi digital. Nah, jadi ada aspek literasi digital. Jadi kami membuat pertanyaan di Google Form itu berdasarkan 5 poin aspek literasi digital ini yang telah kami parafrase supaya kita dapat mengetahui sebenarnya produk kami itu bisa dikategorikan sebagai aspek literasi digital atau tidak. Itu aspek yang pertama penggunaan website gitu ya.
Bisa diberikan contoh pertanyaannya seperti apa dari Dari sana kita ini. ya, atau langsung saja misalnya apakah gitu mudah untuk diakses? Mungkin tidak perlu ya, karena ini saran saja. Karena menurut saya tidak hanya perlu membuat 5 pertanyaan terkait poin-poin 5 itu, tapi bisa dieksplor lebih sebetulnya. Misalnya mudahnya seperti apa? Tadi kan tanya temanmu nanya, oh nggak ada ininya ya, nggak ada panduannya ya. Terus mudah lagi apa? Jadi ada aspek-aspek lain yang menjelaskan tentang kemudahan penggunaan. Jadi user friendly-nya bagaimana? Ya. Misalnya tadi apa ya? Mudah dipahami. Nah, aspek apa yang mudah dipahami? Itu bisa menjadi lebih spesifik lagi sehingga kalian kesimpulan kalian itu bisa menjadi lebih valid. Misalnya mudah memahami pergerakan saham per hari misalnya. Ya, jadi itu menjadi satu aspek bahwa website kalian itu mudah dipahami oleh user friendly. Gitu. Oke, dan ada beberapa hal nanti sudah saya tuliskan di sini ya, mohon dicermati, yang seharusnya berada di landasan teori, tetapi kalian masukkan ke dalam metodologi penelitian. Contohnya dua contoh grafik apa itu yang kalian gunakan tadi yang dijelaskan. Batang laba, diagram batang dan juga diagram sakti. Nah, itu nanti dipindahkan posisinya bukan di dalam metodologi penelitian tetapi di dalam analisis. Jadi silakan jelaskan sedetail-detailnya terkait dengan ADN stok ini. Jangan sampai itu malah tidak ada di sini. Sayang sekali. Ya. Saya kira itu saja moderator. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Puji. Semoga apa yang telah diberi sebagai masukan dapat membuat perkembangan penelitian kelompok ini. Selanjutnya akan dilaksanakan sesi tanya jawab oleh para audiens. Apabila ada audiens yang ingin bertanya, silakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Terutama saya mengapresiasi teman-teman kelompok Spektor 77 karena websitenya sangat bagus. Tapi saya ada pertanyaan mengenai data responden. Salah satu manfaat yang tadi dijelaskan oleh presenter itu adalah membantu para responden untuk mengerti apa itu saham setelah datang ke ADN Stock. Sementara berdasarkan apa tadi presenter katakan sendiri, ini disarankan atau direkomendasikan untuk mereka yang sudah ngerti mengenai saham, dan fitur yang mungkin tadi untuk menjelaskan dasar-dasar tentang saham dibilang tidak sebegitu kompleks dan tajam untuk mengerti oleh orang-orang. Ditambah tadi 40% orang mengerti apa, tidak 40% orang kesulitan atau bahkan nggak ngerti tentang saham. Coba dibuat 40% orang tuh nggak ngerti apa itu saham, tapi 4,1. Iya, 4,1. Nah, 20% orang tidak mengerti, sementara yang merasa terbantu sangat banyak dan melebihi angka 20% ini. Kira-kira menurut para peserta, para kelompok anggota kelompok F77, apa yang buat mereka mengerti padahal mereka tuh nggak ngerti apa itu saham. Terima kasih. Untuk pertanyaannya, saya ulang kali yang mengenai di pertanyaan pertama kan sebanyak 20% tidak mengerti. Namun di pertanyaan selanjutnya sebanyak angka 20% ini berkurang karena mereka merasa terbantu. Betul begitu? Ya. Oke. Menurut kami mengapa mereka merasa terbantu, walaupun tadi kami mengatakan bahwa website kami tidak untuk orang-orang yang masih awam mengenai saham.
Menurut kami mengapa hal ini bisa terjadi karena di website kami memiliki ketika orang sudah mengerti mengenai saham yang menelusuri sahamnya, mereka dapat melihat data-data yang cukup lengkap yang mulai dari grafik-grafiknya mengenai saham itu sendiri, sehingga untuk para sampel yang mengakses website kami dapat melihat lebih jelas mengenai detail saham-saham tersebut. Itu menurut kami mengapa mereka merasa terbantu dari website Adenstock itu sendiri. Terima kasih. Ya, boleh membantu saran ya. Mungkin ada sedikit yang hilang gitu, antara saham dan juga website kalian. Jadi mungkin sebelumnya harus ada pertanyaan terlebih dahulu ketika mereka mengetahui tentang saham. Kemudian ditanyakan apakah kalian menggunakan data laporan keuangan atau website gitu ya. Jadi itu harus ada dulu sebelum pertanyaan berikutnya terkait dengan ADN stok kalian ya. Jadi mungkin lain kali itu yang harus ditambahkan. Jadi bisa membedakan mana yang menggunakan laporan keuangan atau mana yang memang mereka secara mengakses dari website semacam. Yang menambahkan juga memang mereka merasa terbantu karena bisa mencari, tapi kalau misalnya mereka merasa terbantu dan bisa mencari dan akhirnya kalau nanti apa yang ada dalam laporan keuangan investigasi yang ada, saya rasa itu yang bisa dikembangkan dari website tersebut. Terima kasih. Terima kasih moderator. Sekali lagi bahwa kelemahan itu bisa menjadi potensi ya buat website kalian, bisa dikembangkan lagi. Teknologi kan seperti itu ya, kelemahan itu bisa jadi potensi. Apakah ada pertanyaan lagi dari para audiens? Apabila tidak ada pertanyaan, bolehkah bagi para orang tua memberikan apresiasi kepada anaknya apabila memberikan? Silakan Bapak Ibu. Mungkin tidak ada. Silakan Ibu kalau mau memberikan apresiasi atau pertanyaan, silakan. Ya, saya coba memberikan apresiasi untuk anak-anak. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri dan Bapak Pemimpin, kepada anak-anak kami. Satu kata untuk mereka, bravo. Mereka melakukan sesuatu yang bukan bidangnya, tapi mereka melakukannya dengan baik, walaupun masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki, tapi percayalah itu akan melatih kalian untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Mungkin saya sebagai orang tua dari salah satu ini akan menyambung dalam kondisi kesibukan yang sangat padat, mereka masih bisa menyelesaikan yang saya sendiri nggak mengerti, dan saya yakin saya juga belum pernah ngobrol seperti ini, tapi bagus lah, bisa selesai tepat waktu. Hebat, kalian hebat. Baik, apabila sesi apresiasi sudah selesai, maka dari itu sebelum menutup seluruh rangkaian acara ini, saya ingin menanyakan statement akhir dari kelompok presenter mengenai siswa. Oke, mungkin untuk statement terakhir adalah terima kasih mungkin untuk para penguji, moderator dan para hadirin, orang tua dan teman-teman sekalian yang telah mau datang menonton hasil produk dari literasi kami. Semoga hal yang kami lakukan di sini dapat membantu teman-teman sekalian. Mungkin bukan hanya untuk siswa Kadisius, mungkin untuk masyarakat di luar sana. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, dengan begitu saya menutup presentasi pada hari ini. Marilah kita memberikan apresiasi sekali lagi.